Triderma itu yang pertama adalah pengajaran yang biasa kita ngajar seperti Bapak Ibu juga semua. Yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi inilah yang kami laksanakan setiap tahunnya, dan sebelum ini proposal juga dilombakan. Jadi pada bulan bulan April kemarin itu kami datang juga kemari untuk meminta surat rekomendasi dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kami bisa mengadakan pengabdian di sekolah ini. Nah, jadi kemarin sudah ada Pak Kepala Sekolah sudah mengeluarkan surat rekomendasi, dan setelah itu kami menyusun proposal dan itu diseminarkan lagi, dan ya ternyata proposal kita menang, dan dana ini dibiayai oleh dana DIPA Politeknik Negeri Medan. Jadi inilah pelaksanaannya pada hari ini kita laksanakan di sekolah ini. Ya, jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, ini terus terang ini untuk kepentingan kami. Nah, jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu khususnya kepala sekolah yang telah memberikan kepada kami tim pengabdian dari Politeknik Negeri Medan untuk mengadakan pengabdian di sekolah ini. Jadi sekali lagi ini khusus untuk kepentingan kami karena wajib kami laksanakan. Nah, wajib laksanakan untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua khususnya kepala sekolah yang telah memberikan ya kesempatan kepada kami untuk mengadakan pengabdian pada tahun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengabdian kami ini kami buat dengan judul PKM itu. PKM artinya pengabdian kepada masyarakat, ya, pelatihan pengolahan data penelitian tindakan kelas atau PTK kepada guru-guru di Kecamatan Kota Buluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi bagaimana kita mengolah penelitian tindakan kelas, karena menurut peraturan pemerintah bahwa ya Bapak Ibu juga kalau naik pangkat harus mengadakan suatu penelitian, kan begitu kira-kira, ya, penelitian atau karya ilmiah namanya, ya, itu terdapat pada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsi guru dan angka kreditnya. Ini terdapat di pasal 17-18, nanti kita buka sebentar. Dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 ini itu berlaku mulai Januari 2013. Nah, jadi guru ya diwajibkan membuat suatu karya ilmiah ya yang setiap tahunnya juga untuk melengkapi ya kenaikan golongannya. Ya, ini peraturannya itu Bapak Ibu ya. Jadi ada jelas di sini misalnya di pasal 18 guru pertama atau pangkat muda golongan 4 golongan ruang 3A akan naik menjadi guru pertama pangkat penata muda tingkat 1. Golongan ruang 3B angka kredit yang diperlukan adalah kenaikan pangkat paling sedikit 3 angka kredit untuk unsur pengembangan diri. Nah, ini di sini termasuk yaitu ya. Jadi pengembangan diri ya, kemudian setiap golongan ada berapa angka kreditnya ya, berapa yang harus dipenuhi untuk kenaikan itu. Ya mungkin Bapak Ibu saya lihat ya, kalau kami lihat data kemarin lah banyak yang golongan 4, golongan 3 begitu. Ya mungkin sudah melaksanakan bagian daripada karya ilmiah ini ya, berupa karya inovatif atau karya ilmiah. Nah, jadi inilah yang salah satu dasar kenapa kami membuat pengabdian ini, untuk ya sekedar membantu Bapak Ibu untuk membuat karya ilmiah. Jadi terus terang seperti saya bilang tadi, ini waktu kita pun sudah sedikit sekali ya, jadi nanti kami berikan buku untuk membantu Bapak Ibu untuk mengolah lebih lanjut ya bagaimana pelaksanaan daripada pengolahan data dari penelitian tindakan kelas ini. Nah, itu yang nanti kami siapkan bukunya.
Ya, jadi kita ulang kembali. Setiap guru tadi wajib ya berupa membuat karya inovatif yang berupa penelitian yang berbentuk karya tulis ilmiah, boleh juga alat peraga, modul buku dan karya teknologi pendidikan lainnya yang angka grade-nya tadi terdapat pada peraturan pemerintah itu. Sekarang apa itu arti penelitian tindakan kelas atau PTK? Penelitian tindakan kelas disingkat dengan PTK atau Classroom Action Research adalah bentuk penelitian yang terjadi dalam kelas berupa tindakan tertentu dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan lebih baik. Jadi inilah yang tujuan daripada PTK ini, bagaimana guru untuk melakukan suatu penelitian. Nah, misalnya pelajaran matematika misalnya. Bagaimana cara supaya pelajaran matematika ini bisa diterima oleh siswa? Nah, bagaimana caranya? Dibuat penelitian. Misalnya penelitian itu berupa ciptakan suatu metode belajar. Ya, mungkin ada yang mungkin CPSA, macam-macam metode belajar yang selesai proses belajar mengajar, maka dihitung lagi nilai post-testnya. Nah, setelah itu nanti bisa kita ukur adakah perbaikan atau bagaimana misalnya meningkatkan perbaikan tadi, apa yang masalah di situ. Nah, itu nanti data itu bisa diolah dengan menggunakan yang namanya adalah SPSS dan juga adalah Excel. Ya, Excel boleh cari rata-ratanya misalnya sebelum pretest dulu, berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya, berapa ukuran dispersinya. Nanti setelah itu pada post testnya hitung lagi, baru bandingkan dia, adakah kebaikan ataukah adakah perbaikan kepada siswa dengan metode yang kita buat tadi. Nah, jadi data itu bisa kita kumpulkan, kita olah dengan menggunakan Excel dan SPSS, cukup gampang mengolahnya itu. Nah, jadi ini yang kita buat nanti, buku itu sudah jelas, ya, buku itu nanti sudah jelas nanti karena waktu kita mungkin nggak cukup waktu untuk melaksanakan pelatihan itu secara mendalam, maka nanti kami berikan buku kepada Bapak Ibu semua, ya, kami tinggalkan di sini. Jadi itulah nanti mungkin sebagai bahan untuk Bapak Ibu untuk bisa mempelajari PTK ini lebih lanjut. Jadi seperti itu juga, ini tujuannya bagaimana tujuan PTK itulah untuk mengubah perilaku mengajar, ya, bagaimana perilaku mengajar kita selama ini mungkin ya kita tentunya tujuan kita lebih baik terus, artinya bagaimana siswa kita, ya, setiap pelajaran yang kita berikan, siswa itu makin mengerti, ya, makin mengerti tentang bagaimana pelajaran bisa diserap dengan bagus oleh siswa. Jadi kita yang guru ini yang harus meneliti terus, ya, karena mungkin setiap tahun mungkin beda-beda saja karakter daripada siswa itu, ya, metodenya pun juga kita harus sesuaikan. Begitu kira-kira tujuannya daripada penelitian ini, sehingga selain daripada untuk menambah daripada kita untuk kenaikan pangkat, juga bertujuan untuk, ya, bagaimana supaya kita meningkatkan proses belajar mengajar supaya siswa itu lebih baik menerima pelajaran kita. Jadi sepertinya seperti saya bilang tadi, materi ini secara khusus kayaknya nggak sempat kita berikan, ya. Jadi kami mohon maaf sekali lagi, ya, seperti yang saya bilang tadi, ini untuk merumuskan suatu penelitian yang ideal. Nah, jadi kalau kita lihat kerangka daripada penelitian itu kan dimulai dari adanya judul yang spesifik. Kira-kira judul yang spesifik itu seperti apa? Artinya judul yang kita bisa melihat dari judulnya itu, gambarannya itu adalah singkat, jelas, padat, montok, kira-kira begitu dia. Nah, artinya dalam melihat judul itu pun kita sudah bisa menebak kemana arah daripada penelitian itu sebenarnya.
Nah kemudian setelah judul itu kita akan membuat suatu apa yang disebut dengan latar belakang. Nah di latar belakang itu kita akan menguraikan secara jelas apa kira-kira alasan-alasan kenapa kita harus membuat suatu penelitian itu. Jadi alasan apa yang kita bisa jelaskan betapa pentingnya penelitian yang akan kita lakukan itu. Nah, nanti kita akan gambarkan di situ. Nah, dalam latar belakang ini harus jelas kira-kira ada kira-kira gejala-gejala yang timbul. Itu yang disebut dengan fenomena. Ya, apa kira-kira permasalahan-permasalahan yang jelas timbul di kelas itu dari suatu pengelolaan suatu kelas yang kita ajak. Nah, dari alasan-alasan itu nanti kita akan masuk apa masalahnya. Jadi dari masalah itu ada beberapa hal-hal yang mungkin kita bisa akan angkat ke permukaan untuk ditemukan suatu solusi. Jadi dengan beraninya kita untuk mengangkat suatu permasalahan itu gunanya akan menemukan suatu solusi dalam pembahasan. Itu yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya nanti akan ada lagi tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. Ya, masalah yang akan kita bahas itu apa? Jadi tujuannya, jadi kalau kita misalnya mengangkat masalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas daripada nilai daripada student kita. Jadi tujuannya bahwa tujuan penelitian itu adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan marking atau poin daripada anak-anak kita. Kira-kira seperti itu tujuannya. Jadi masalah dengan tujuan itu saling berkaitan. Baru nanti yang kedua masuklah kepada pembahasan teori. Teori apa yang akan kita sajikan? Tentunya teori yang berhubungan dengan topik kita tadi itu. Jadi sebenarnya ada penelitian yang deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Yang kualitatif itu kita akan jelaskan tanpa dengan menggunakan rumus-rumus statistik. Tetapi yang kuantitatif itu kita akan jelaskan nanti dengan rumus-rumus statistik. Nah, dibantu dengan penggunaan IT tadi, Excel tadi itu misalnya. Nah, itu dia. Nah, jadi dalam pembahasan teori kita harus jelaskan semua, rumuskan semua yang mendukung kepada substansi daripada variabel penelitian. Itu harus jelas, definisikan dengan jelas. Kemudian yang ketiga itu masuklah kepada metode penelitian. Jadi metode penelitian itu nanti kita akan jelaskan siapa yang menjadi objek kita, di mana penelitian kita, berapa orang yang menjadi sampel kita, metode apa yang kita gunakan, bagaimana kita untuk mengumpulkan data. Sana harus jelas semua. Nah, jadi di bab 3 itu harus jelas rumusannya apakah kita dengan menggunakan analisis yang kualitatif atau kuantitatif. Jadi yang kuantitatif tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Antono itu yang ada hubungannya dengan rumus-rumus statistik. Ya, kemudian juga misalnya dengan menggunakan analisisnya alat bantunya itu adalah SPSS. Ya, nanti Bapak dan Ibu sudah pernah lakukan. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi kerangka konsep. Kerangka konsep itu semacam arah yang jelas. Jadi ada gambaran-gambaran mau dibawa kemana atau kemana arah daripada penelitian kita itu harus tergambar di sana. Kemudian selanjutnya barulah masuk kepada pembahasan. Jadi sajikan dulu data, kemudian baru nanti ditarik suatu pembahasan yang berhubungan dengan tadi. Kalau dia analisis kuantitatif, tentunya dihubungkan kepada rumus-rumus statistik. Kemudian kalau dia masuk kepada analisis yang kualitatif, maka akan dihubungkan dengan analisis-analisis yang berhubungan dengan kualitatif itu sendiri, yaitu ada kerangka-kerangka yang deskriptif yang tanpa dengan menggunakan rumus-rumus statistik. Ya, jadi ada persepsi, ada ada penarikan suatu kesimpulan dengan teori-teori gitu. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, yang kita lihat bisa disimpulan itu harus betul-betul menjawab daripada masalah. Jadi kuncinya simpulan itu harus menjawab masalah. Jangan lari daripada itu.
Jadi kalau misalnya masalah yang kita buat tadi, rumusan masalah itu ada 2 masalah, maka simpulan kita itu yang harus ada itu ada 2. Jadi simpulan pertama adalah menjawab masalah yang pertama. Simpulan yang kedua harus menjawab masalah yang kedua. Demikian seterusnya. Jadi sebenarnya kuncinya di situ, di simpulan itu, lihat masalahnya apa. Jadi penelitian yang kita simpulkan itu harus benar-benar menjawab permasalahan. Kemudian saran, kemukakanlah saran yang berhubungan dengan kelemahan-kelemahan yang terjadi. Kemukakanlah saran yang membangun, baik itu dalam hal penelitian kita maupun dalam hal ke depan seperti apa kira-kira. Jadi ada simpulan yang berhubungan dengan penelitian kita sendiri, sarannya juga seperti itu. Kemudian saran ini juga ada yang berkaitan dengan bagaimana selanjutnya kontinuitas atau kelanjutan daripada penelitian kita. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu ya uraikan semua. Dari mana kira-kira kutipan-kutipan yang kita ambil? Apakah itu mungkin dari buku-buku, kemudian hasil review jurnal, kemukakan semuanya. Jadi nama bukunya, pengarangnya, cetakannya, terbit pada tahun berapa, itu semua harus jelas, harus lengkap. Kemudian kalau kita ambil dari hasil internet, ulasan internet, tanggal berapa diakses, diupload, demikian seterusnya, harus jelas-jelas. Yang terakhir itu adalah muatan lampiran. Lampiran itu biasanya dibutuhkan. Nah, apakah yang menjadi lampiran kita? Lampiran kita biasanya adalah hasil daripada pengolahan data. Nah, itu sebagai bukti yang otentik bahwa kita melakukan pengolahan data. Jadi kita tidak ciplak dari sana, tidak ciplak dari itu. Yang jelas ada di situ suatu naskah bagaimana kita ditunjukkan mengolah data itu sendiri. Ya, mungkin itu yang terkait dengan suatu konten daripada suatu